Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com petang, Sabtu 26 Juni 2021, bersama saya Siska Mawaski. Kami akan menyajikan informasi terkini dari sejumlah daerah di Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh reporter kami di lapangan. Selengkapnya hanya di live update. Kita awali berita pertama. Kericuan terjadi saat orang tua sejumlah calon siswa mendatangi Dinas Pendidikan Sumatera Utara pada Sabtu 26 Juni. Hal ini dipicu rasa kekesalan orang tua calon siswa yang menilai mekanisme PPDB yang tidak adil. Pasalnya sejumlah siswa yang berprestasi dinyatakan tidak masuk, sedangkan siswa yang memiliki nilai lebih rendah justru lolos. Untuk meredakan situasi, Ketua Komisi DPRD Sumatera Utara, Dimas Triaji, menelepon pihak distrik untuk mengumpulkan para orang tua murid agar dapat diberi penjelasan. Terkait dengan informasi ini, sudah ada jurnalis tribunmedan.com, Gokelas, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Gokelas. Ya, selamat sore Siska. Gokelas, bisa dijelaskan bagaimana keluhan orang tua siswa yang memprotes distrik tersebut? Ya, sebenarnya keluhan dari orang tua siswa terkait dengan penyelenggaraan PPDB ini sudah berlangsung dari sejak minggu lalu. Dan pertemuan hari ini juga berdasarkan hasil pertemuan antara distrik Sumut dengan pihak orang tua siswa hari Selasa kemarin, di mana pada saat itu orang tua siswa tidak bisa menemukan suatu jalan ataupun titik terang terkait dengan penyelesaian siswa berprestasi yang pada akhirnya tidak lulus di dalam jalur prestasi ini, di jalur PPDB ini. Padahal sebenarnya di dalam proses itu ada juga siswa-siswa yang berada nilainya lebih rendah daripada anak dari orang tua siswa yang berprestasi tersebut justru lulus. Begitu, Siska. Oke, lalu bagaimana tanggapan dari distrik Sumut terkait dengan kejadian ini? Nah, sebenarnya dari tadi pagi itu sejak jam 10 orang tua siswa sudah mulai datang ke distrik Sumut dan sempat terjadi ricuh. Dan pada akhirnya dari distrik Sumut sendiri mengeluarkan statement bahwa setiap memang siswa yang memang dia tidak lulus karena kegagalan sistem ataupun kesalahan dalam validasi di tingkat sekolah itu akan diluluskan. Namun sampai saat ini tadi orang tua siswa sudah banyak yang dicoba untuk ditampung keluhannya oleh distrik Sumut, mengatakan bahwa mereka masih tetap belum menemukan jalan tengah dan beberapa orang tua siswa tersebut justru disuruh untuk mengikuti jalur zonasi yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 Juni nanti. Oke, lalu terkait dengan kejadian ini sudah diketahui langsung oleh Komisi DPRD Sumut. Lalu bagaimana komentar mereka ke kelas? Nah, jadi sempat tadi di pertengahan pada saat pembicaraan dengan tim IT dari PPDB dengan orang tua siswa, memang hadir juga di situ Ketua Komisi dari DPRD Sumatera Utara, Pak Dimas Triaji, dan dia sempat juga menyentil pihak dari tim IT yang dianggap tidak becus dalam melakukan penyelenggaraan PPDB ini. Bahkan setiap keluhan-keluhan dari orang tua siswa itu tidak bisa dijawab dengan baik oleh dari tim IT. Bahkan tim IT-nya juga justru melimpahkan ke operator sekolah, artinya menyalahkan operator sekolah. Jadi orang tua siswa terlihat dibola-bola, sehingga Komisi berencana akan melakukan RDP dengan pihak distrik bersama dengan orang tua siswa untuk membicarakan ini lebih lanjut, karena tim IT dari PPDB ini dikabarkan sudah ada yang baru, yakni tim PPDB yang dipakai tahun 2020, yang tahun 2020, dan itu dipakai untuk jalur zonasi nanti. Jadi yang menjadi pertanyaan sampai sekarang dari pihak DPRD Sumut adalah kenapa tim IT dari PPDB tahun 2020 ini tidak sejak awal itu diikutkan di dalam proses ini. Gitu. Baik, terkait dengan informasi ini, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan PLH Sekretaris Distrik Sumut. Sumut ini sebetulnya melanjutkan pertemuan pada hari Sabtu yang lalu tentang anak-anak yang bermasalah. Kalau memang ada itu bermasalah, ada buktinya, kita akan cek ulang apakah memang dia memang kalah karena sistem yang rusak atau memang kalah yang sebenarnya. Jika kalah karena sistem yang rusak, maka dia
harus kita luluskan. Harus kita apakan Pak? Harus kita luluskan deh. Tapi kalau kalah karena memang dia kalah, apa boleh buat lah. Kita anjurkan untuk mengikuti PPDB jalur zonasi. Inilah yang memang disampaikan oleh kepala dinas pendidikan Provinsi Sumatera. Jadi hari ini kita melayaninya semuanya. Jangan sampai ada permasalahan yang nggak bisa kita selesaikan. Jika permasalahannya memang kesalahan ulang, ya berarti pertanggungjawabannya kita yang jawab. Itu sebenarnya. Jadi kira-kira dari media massa kami ucapkan terima kasih. Namun bagaimana kita mengarahkan masyarakat kita sama-sama lah mengikuti aturan, sama-sama lah mengikuti protokol kesehatan. Jangan sampai gara-gara permasalahan sedikit akan membuat kita menjadi korban semuanya. Kita bertujuan tetap komitmen harus menyelesaikan dan harus menyelamatkan. Tidak ada yang dikorbankan kalau memang dia yang bukan bermasalah. Tapi kalau memang dia tak lulus, kita anjurkan mengikuti jalur PPDB Zonasi ya Pak ya. Artinya kalau dari pihak kita sendiri Pak, sebenarnya sistem itu dia memang baik atau sebenarnya memang bermasalah gitu? Memang bermasalah. Ini lagi diperbaiki. Nah Pak, itu Pak, ini untuk aduannya ada berapa orang yang diterima? Untuk yang berkas-berkas dari orang tua siswa ini yang hari ini akan diselesaikan? Yang hari ini tadi sampaikan panitia, sehari hari sudah ada 100 lebih. 100 lebih Pak. Dan mekanisme penyelesaiannya gimana Pak? Itu akan kita cek ulang dalam program. Cek ulang lagi. Pak, kabarnya tim IT-nya itu tim IT yang baru ya, yang sekarang akan dipakai di Sdik Sumut. Yang ada penambahan tim IT, yang lama juga kita pakai, yang baru ini. Seorang pria diamankan oleh pihak Koramil dan Polsek Gemolong di Sragen, Jawa Tengah. Pasalnya pria tersebut mengaku bertugas di Kopassus dan berpangkat Mayor Jenderal atau Mejen. Penangkapan dilakukan selesai warga setempat curiga dengan gerak-gerik pelaku. Disebutkan bahwa istri pelaku yang dinikahi sejak 2013 silam terpedaya dengan aksi suaminya yang menjadi TNI Gadungan. Terkait dengan informasi ini, sudah ada jurnalis tribunsolo.com, Christine Intan, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore, Christine. Halo, selamat sore, Siska. Christine, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penangkapan dari TNI Gadungan ini? Baik, untuk kronologi penangkapan dilakukan pada Rabu 23 Juni 2021 oleh tim Koramil dan Polsek Gemolong di Sragen, dan dari hasil pengamanan itu ada seorang bernama Hadis Purwanto, seorang TNI Gadungan berasal dari Dukuh Karangtengah, RT 3 RW Pundul, Pesawan Lampung, dan dia dilakukannya penangkapan di rumah kakak iparnya di Dukuh Rangga, Taloran, Kecamatan Gemolong. Dari hasil pemeriksaan dan dari hasil penangkapan itu dari pihak Polsek Gemolong pada pukul 21, setelah diamankannya, Kapolsek Gemolong AKP I Ketut Putra membenarkan adanya penangkapan itu, dan dari hasil penangkapan itu juga dinyatakan bahwa benar bersalah bahwa si Heri ini ataupun tim Gadungan TNI Gadungan ini melakukan aksi menyamar sebagai TNI anggota Kopassus di Solo. Oke, lalu berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, apa motif pelaku melakukan aksinya? Baik, untuk motif dari pelaku sendiri merasa sakit hati karena 3 kali mendaftar sebagai anggota TNI tidak lulus, sehingga pada 2 tahun yang lalu, tepatnya setelah dari pengakuannya setelah keluar dari buruh pekerjaannya sebagai buruh, dia mulai melakukan aksinya menggunakan seragam dinas TNI di lingkungan rumah yang ada di Bekasi. Oke, lalu bagaimana status hukum terkini dari TNI Gadungan tersebut, Christine? Untuk sampai saat ini sudah dilakukannya pemeriksaan, dan untuk saat ini tidak dilakukannya penahanan, mengingat pada hari kemarin tidak dilakukannya ataupun tidak mendapatkan aduan bahwa merugikan secara material di daerah Gemolong, sehingga tidak dilakukannya penangkapan secara
ataupun peningkatan status menjadi tersangka. Oke, tadi sempat disinggung bahwa istri pelaku sempat tidak mengetahui bahwa suaminya adalah anggota TNI Gadungan. Lalu bagaimana responnya ketika pelaku terbongkar aksinya? Baik, untuk informasi yang telah saya dapatkan dari Kapolsek Gemala menyatakan bahwa keluarga mengetahui semua akan muslihat ataupun dari penipuan yang dilakukan oleh Hadi ini sendiri, dan mereka membiarkan karena pada saat dilakukannya mungkin dari dugaan bahwa adanya stres ataupun seperti itu setelah dilakukannya PHK yang ada di buruh pabrik di Bekasi, sehingga mendapatkan ataupun melakukan aksi tersebut. Baik, terima kasih laporannya jurnalis tribunsulo.com Christine Intan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor DPD Partai Golkar di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan diduduki oleh 5 pimpinan kecamatan Partai Golkar pada Sabtu 26 Juni. Aksi ini merupakan bentuk protes mereka kepada pengurus karena tak dilibatkan dalam pelaksanaan musyawarah daerah atau musda yang berlangsung nanti malam. Bukan hanya itu, para pimpinan pengurus Partai Golkar tingkat kecamatan ini juga mengaku sudah diberhentikan. Terkait dengan kondisi terkini, sudah ada jurnalis tribuntimur.com, Samsul Bahri, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Samsul. Halo Mbak Cika. Samsul, bisa dijelaskan siapa saja yang melakukan pendudukan di kantor DPD Golkar Sinjai ini? Iya, perlu kami sampaikan bahwa hingga sore ini kader Partai Golkar berasal dari 5 kecamatan melakukan pendudukan atau memboikot kegiatan musda untuk Partai Golkar, di mana ke-5 pengurus kecamatan itu menurunkan puluhan massa untuk menduduki kantor DPD 2 Golkar yang berada di Jalan Andi Abdul Latif, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Mbak Siska. Oke, lalu apakah sudah terungkap alasan? Apa alasan mereka diberhentikan dari kepengurusan atau tidak dilibatkan dalam proses musda Partai Golkar Sinjai ini, Samsul? Iya, awalnya pada Maret lalu mereka tahapan musda itu sudah dilaksanakan oleh pelaksana tugas Partai Golkar Kabupaten Sinjai bernama Andi Iskandar Latif. Mereka diminta untuk mengalihkan salah satu dukungannya ke salah satu calon ketua Golkar yang hari ini. Namun ke-5 pengurus cabang tersebut telah menolak untuk mengikuti arahan dari pimpinan dari DPD 1 Kabupaten DPD Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, lalu terkait dengan aksi boikot kantor DPD ini, lalu bagaimana dengan pelaksanaan musda nanti malam, Samsul? Ya, ini berada di belakang saya, sudah memasuki tahapannya, sudah melakukan persiapan-persiapan, dan kita dengar suara yang ada di belakang saya ini adalah penyambutan dari Ketua DPD 1 Partai Golkar Taufan Pawe. Mereka para pengurus Partai Golkar Kabupaten Sinjai sudah bersiap-siap dan berkumpul di lokasi tempat saya berada sore ini, Mbak Cika. Oke, lalu terkait dengan aksi boykot tersebut, apa sikap dari PLT Ketua Golkar Sinjai? Iya, jadi tadi sempat menyampaikan sebelum memulai acaranya bahwa dengan adanya pendudukan itu tidak membatalkan rencana musda yang akan direncanakan malam nanti, Mbak Sika. Baik, Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan pihak Partai Golkar Sinjai. Berikut wawancaranya. Ibu, apa kegiatannya? Jadi kegiatan kami itu masih tetap tuntutan kami supaya dihentikan musda di tahapan musda yang kedua kali, tahapan
penerimaan pencalonan di yang kedua ini. Kami tetap menganggap bahwa ini ilegal dan tidak sah, karena kami 5 kecamatan di Kabupaten Sinja ini tidak pernah diundang konsolidasi dan tidak pernah diundang ikuti rapat pleno bersama dengan teman-teman semua yang 5 kecamatan. Lantas ada tahapan musda, dan dinyatakan bahwa tahapan musda yang lalu di waktu pengurusannya di Icun selaku ketua PLT, ketua Golkar di Sinja itu dibatalkan tanpa sepengetahuan dengan kami sebagai pengurus. Maka inisiatif untuk membongkar kantor Golkar ini mulai dari kemarin sampai hari Minggu, karena kami dengar bahwa hari Minggu itu tanggal 27 dia akan adakan musda. Dia adakan musda dengan di masa tugasnya pelaksana tugas Nasramoni. Tapi kami silakan kami tolong diberi solusi lah. Karena kami ini pengurus Golkar sudah bertahun-tahun menjadi pengurus Golkar, dan bahkan masih orang tua kami yang membesarkan ini Golkar sampai hari ini. Beralih ke informasi selanjutnya, warga yang tinggal di sekitar aliran Sungai Rupit dan Sungai Rawas di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan mengeluhkan keruhnya air. Akibatnya ini warga mengalami krisis air bersih dampak dari keruhnya air sungai. Padahal air sungai tersebut kerap digunakan warga untuk beragam aktivitas seperti minum hingga mandi. Tak sedikit warga yang mengeluhkan terkena penyakit kulit. Diduga penyebab keruhnya sungai lantaran adanya aktivitas penambangan emas. Terkait dengan informasi ini, sudah ada jurnalis TribunSumsel.com Rahmat Aizullah yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Rahmat. Selamat sore Siska. Rahmat, bisa dijelaskan apa penyebab dari keruhnya sungai ini? Apakah benar dampak dari aktivitas penambangan emas? Baik Siska dan juga Tribuners, dapat kami kabarkan air sungai menjadi keruh memang kabarnya memang diduga akibat aktivitas penambangan emas rakyat yang menggunakan mesin dompeng. Setelah ditelusuri oleh pemerintah setempat, ternyata memang banyak ditemukan tambang emas rakyat yang berada di sepanjang aliran Sungai Tiku di Desa Moratiku, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Para penambang ini menggunakan mesin dompeng dengan cara menyemprotkan tanah untuk mencari emas. Nah, semprotan tanah itu kemudian mengalir ke sungai hingga membuat sungai menjadi keruh. Siska. Oke, lalu bagaimana kondisi terkini dari warga dan juga lingkungan akibat dari sungai keruh tersebut? Ya, akibat dari sungai keruh ini, warga mengalami krisis air bersih. Karena memang warga yang tinggal di bantaran sungai sehari-harinya memanfaatkan air sungai ini. Kebanyakan dari mereka itu karena memang tidak memiliki sumur atau berlangganan PDAM. Nah, karena airnya keruh, jadi warga terpaksa meminta air bersih kepada tetangganya yang memiliki sumur atau berlangganan PDAM. Warga juga menggunakan air keruh itu, tetapi maksudnya warga dibolehkan menggunakan air keruh itu, tetapi harus diendapkan terlebih dahulu sampai tanah yang bercampur air turun ke bawah maksudnya. Sementara dampak lain dari sungai keruh ini juga, ada beberapa warga yang mengaku dan berhasil kami wawancarai, mereka mengaku terserang penyakit kulit. Begitu, Siska. Oke, lalu terkait dengan kondisi ini, bagaimana tanggapan dari pemerintah setempat? Ya, pemerintah setempat sudah melakukan beberapa upaya. Itu yang pertama, pemerintah Kabupaten Musirawas Utara sudah membentuk tim khusus untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, tim ini terdiri dari berbagai unsur seperti dari Dinas Lingkungan Hidup, dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Musirawas Utara, ada juga dari kepolisian, TNI, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya. Kepala desa, camat, dan bupati juga sudah turun ke lapangan
melakukan pendekatan dengan para penambang emas ini. Bupati Musira Utara Devi Soehartoni juga mengaku serius untuk menyelesaikan masalah ini, namun memang dirinya saat ini masih memikirkan solusi yang terbaik karena memang ada sejumlah penambang di sepanjang aliran sungai tersebut mengaku siap berhenti menambang asalkan pemerintah memberikan lapangan pekerjaan yang sebanding dengan penghasilan mereka saat ini. Karena mereka mengaku tidak punya pekerjaan lain selain dari menambang emas tersebut. Siska. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan wawancara dengan warga setempat yang terdampak air sungai tersebut. Penyebabnya air ini itu? Karena ini kabar-kabar cerita yang tidak jelas. Kabarnya di sana itu ada apa penggalian gitu. Kata cerita, tapi kami nggak jelas itu sebagai. Cuman kalau dampaknya banyak Pak ya. Iya. Nampaknya banyak ini tidak bisa bersih. Setiap waktu sore, pagi, malam tidak ada bersih. Kami mau mandi sudah ada alergi. Mulai alergi. Sedang alergi nih. Nah ini benar ya ini. Ini sekarang mulai alergi. Sekarang sudah sebanyak yang diserang oleh alergi. Gimana kira-kiranya dapat disegerakan supaya dapat bantuan dari bapak-bapak itu? Pengaruh kamu sok ngitung-ngitung itu mas kan biasa selama kan kami itu kalau ayala dalamnya baru keruh cuman sehari keruh nah kok setiap hari kok keruh terus nah. Kalau ngali sumur ini ya sumur biasa. Kami kok sumur biasa kalau kami misalnya di lita-lita jauh-jauh situ kan jauh. Kami akan kembali seusai jeda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kak Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak, tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kak Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak, tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu.
apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Untuk mendukung program pemerintah menangani pandemi COVID-19, Polda Bali menggelar vaksinasi massal. Kegiatan vaksinasi digelar Polres dan Polresta Denpasar di seluruh wilayah hukumnya. Ribuan masyarakat antusias mengikuti vaksinasi massal ini yang juga digelar di Aula Kertalangu, Desa Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur pada Sabtu 26 Juni pagi. Kapolresta Denpasar Kombes Pol Johnson Afitus Panjaitan mengungkapkan bahwa warga dari daerah manapun asalkan memiliki KTP boleh mengikuti vaksinasi massal ini. Terkait dengan informasi ini sudah ada jurnalis tribunbali.com MV Rizky Irawan yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Rizky. Halo Siska, selamat sore. Rizky, bisa dijelaskan bagaimana vaksinasi massal ini? Vaksin massal sendiri dilaksanakan oleh Polresta Denpasar mulai pukul 8 pagi, di mana kegiatan berlangsung di Desa Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Kota Denpasar. Oke, lalu total berapa banyak warga yang mengikuti kegiatan vaksinasi? Untuk kegiatan vaksinasi yang diikuti masyarakat Kota Denpasar sendiri maupun masyarakat dari luar Denpasar sendiri itu diperkirakan ada 1.500 dan itu lebih. Namun yang ditargetkan oleh Polresta Denpasar sendiri itu sebenarnya hanya 1.500. Dari pantauan Tribun Bali di lokasi bahwa vaksinasi diikutin lebih dari 1.500 peserta. Begitu Siska. Oke, lalu bagaimana situasi kegiatan vaksinasi tadi? Apakah berjalan lancar? Sejauh ini
terpantau aman dan lancar, tidak ada masalah sama sekali. Hanya beberapa warga terlihat panik, grogi dan takut juga. Mengingat ada yang takut suntik juga, tapi mereka hadapi dengan situasi sekitar. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalisibunbali.com M. Rizky Irawan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Masih terkait dengan vaksinasi massal, animo warga untuk mengikuti vaksinasi di Gor Bukit Telunjuk, Kompleks Pertamina Sukaratu, dan PTM Serelo Lahat di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Sabtu 26 Juni cukup tinggi. Seorang warga bernama Verly bahkan mengaku dirinya akhirnya memberanikan diri untuk disuntik vaksin karena menyadari bahaya COVID-19. Padahal sebelumnya ia mengaku takut dengan jarum suntik. Antusiasme warga dalam mengikuti vaksinasi massal ini juga turut diapresiasi oleh Bupati Lahat, Cik Ujang. Untuk informasinya sudah ada jurnalis Sripoku.com Ehdi Amin yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Ehdi. Sore, Siska. Ehdi, bisa dijelaskan bagaimana kegiatan vaksinasi massal yang digelar tadi? Ya, warga sejak pagi sudah mulai memadati Gor Bukit Telunjuk untuk mengambil antre untuk divaksin pada hari ini, Siska. Kegiatan hari ini dilaksanakan selain di Gor Bukit Telunjuk juga dilaksanakan di Kompleks Pertamina, kemudian di Pasar Tradisional Modern Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Oke, lalu terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 di Lahat, bagaimana kondisi terkininya, Edi? Ya, sampai hari ini perkembangan COVID-19 di Kabupaten Lahat terus mengalami peningkatan, di mana saat ini hingga hari ini terkonfirmasi jumlah 1.027 orang, kemudian yang meninggal 58 orang, sembuh 903 orang, dan kemudian yang proses 66 orang. Oke, lalu terkait dengan seperti diketahui, laju perkembangan COVID-19 di Indonesia sedang mengalami peningkatan. Lalu bagaimana upaya dari Pemkab setempat dalam menekan laju tersebut? Ya, selain hari ini dilaksanakan program 1 juta 1 hari vaksin, sebelumnya juga pemerintah Kabupaten Lahat juga menggelar kegiatan vaksin di berbagai kecamatan, baik itu di puskesmas, di kantor-kantor desa. Kemudian himbauan tetap dilakukan kepada masyarakat. Saat ini juga pemerintah daerah Kabupaten Lahat untuk membantu warga yang terisolasi atau sedang isolasi mandiri itu menyuplai makanan. Itu salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu warga yang saat ini positif COVID-19. Baik. Tribuners jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Bupati Kabupaten Lahat, Cik Ujang, dan juga Kapolres Lahat AKBP Ahmad Gusti Hartono. Ya, Pemda, Polri, TNI ada di GOR, ada di PTM, ada di Kodim, dan ada lagi setiap puskesmas, ada 33 puskesmas gitu melaksanakan hari ini serentak 1 juta vaksinasi di Kabupaten Lahat. Mungkin hari ini kurang lebih 2.650 sekian untuk divaksinasikan, tapi ini kayaknya mungkin lebih tercapainya karena di PTM aja kurang lebih 150-an harusnya, ternyata yang datang 400 lebih. Jadi antusias sekali masyarakat, Pak ya? Termasuk di sini antusias sekali masyarakatnya, cuman yang datangnya lebih 300-an. Ya. Pak Bupati, terkait bagi warga sendiri untuk mengikuti vaksin ini, Pak Bupati. Bagi warga sendiri, himbauan mungkin untuk mengikuti vaksin ini, Pak Bupati. Kepada masyarakat kita, supaya kita memutus mata rantai COVID-19 atau Corona yang menyebar di seluruh Indonesia, khususnya Kabupaten Lahat ini, untuk kita ikuti program pemerintah ini vaksinasi gratis. Kalau di ibu kota ataupun di tempat lain dulu, kurang lebih 3 bulan belum itu susah sekali untuk vaksinasi ini karena harus bayar mahal apa-apa. Ini pemerintah kita gratiskan vaksinasi dari Presiden Republik Indonesia. Ya, dari Presiden Republik Indonesia, sekarang sudah di Jakarta itu sudah menyebar, Presiden juga keliling, Gubernur juga begitu, Bupati juga begitu, Wali Kota seluruh di Republik Indonesia ini untuk vaksinasikan, dan jangan takut untuk divaksinasikan karena ini untuk mencegah penularan COVID-19 yang ada di Kabupaten Lahat dan memutus mata rantai. Presiden
1 juta satu hari. Memang ini hanya kebetulan dalam rangka menyambut HUT Bayangkara, sehingga kami TNI Polri ikut mendorong dan ikut mensukseskan program 1 juta satu hari. Ini dilaksanakan semua polsek? Bukan semua polsek, tetapi seluruh puskes dan rumah sakit serta 3 sentra vaksinasi tambahan. Pesan kepada masyarakat? Sama dengan Bapak Bupati agar masyarakat antusias melaksanakan vaksin. Semoga usaha dengan vaksin maksimal seluruh masyarakat Kabupaten Lahat dapat menghindarkan kita dari COVID-19. Sebanyak 40.000 dosis vaksin tambahan dikirimkan ke Kota Pekanbaru Riau. Namun PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Arnaldo Eka Putra, mengungkapkan bahwa pasokan tambahan tersebut belum memenuhi kebutuhan vaksin di Kota Pekanbaru. Disebutkan bahwa masih ada 92.000 warga yang harus mendapatkan suntikan vaksin kedua. Terkait dengan informasi ini, sudah ada jurnalis Tribun Pekanbaru.com Alexander Kitonanma yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Ale. Halo, selamat sore rekan Siska. Ale, bisa dijelaskan bagaimana apa tambahan 40.000 dosis tersebut akan ditujukan untuk siapa? Baik, rekan Siska. Jadi sejauh ini bisa kita laporkan bahwa untuk penambahan dosis 40.000 tersebut itu seluruhnya akan ditujukan untuk bagi masyarakat yang belum melakukan vaksin keduanya, rekan Siska. Oke. Lalu apakah tambahan vaksin tersebut sudah mencukupi total kebutuhan vaksin? Sama sekali belum, karena kebutuhan seharusnya sampai akhir Juli 2021 ini setidaknya 92.000 masyarakat yang harus mendapatkan vaksin kedua. Nah, sementara jumlah vaksin yang sampai di Pekanbaru itu masih kurang dari setengahnya. Oke, lalu apa langkah lanjutan yang akan dilakukan apabila memang belum mencukupi vaksin? Pemerintah Kota Pekanbaru akan mengajukan lagi sisa yang masih dibutuhkan tersebut, akan sisa di mana sebelumnya sudah diajukan sebanyak 150.000 dosis dan itu belum mencukupi dan sisanya diajukan lagi. Oke, lalu bagaimana tanggapan dari masyarakat terkait dengan ditundanya vaksinasi tahap kedua ini? Masyarakat tentunya kecewa karena masyarakat sebenarnya sangat antusias untuk bisa mendapatkan vaksin kedua mereka, mana seharusnya sudah bisa mendapatkan vaksin kedua tersebut sesuai dengan jadwalnya, namun karena masih kekurangan stok vaksin, jadi untuk sementara tertunda. Oke, baik Ale, apakah ada informasi tambahan yang akan disampaikan kembali? Ya, sejauh ini masyarakat sangat antusias sebenarnya, rekan Siska, dan bahkan bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksin, mereka rela menunggu berlama-lama sampai berjam-jam, dan itu agar bisa mendapatkan vaksin kedua mereka begitu. Oke, baik. Tribuners, kami akan menampilkan hasil wawancara dengan warga sekitar terkait dengan vaksinasi massal ini. Insya Allah sih nggak ada. Nggak ada kendala untuk saat ini, Bu ya. Persediaannya memang tanggal berapa harusnya Ibu? Memang harus hari ini. Hari ini ya, Bu ya. Persediaannya ada kata pihak puskesmas ya, Bu ya. Oke, kemarin untuk pertama di mana, Bu? Di Gedung Guru. Oh, di Gedung Guru kemarin ya. Tanggal berapa masih ingat, Bu? Tanggal berapa kemarin ya? Iya. Ya. Tanggal 27 bulan 5. Oh, 27 bulan 5 ya, Bu ya. Oke deh. Berarti untuk hari ini sudah pasti dapat ya, Bu ya? Pasti dapat. Masih udah siap ya, Bu? Dapat ya, Bu ya? Udah dapat tadi, Bu ya? Lama nunggu, Bu? Masih dari jam 7 lah, dari sini tadi jam 7. Dapat jam berapa tadi, Bu? Dapatnya jam 8:30, tunggu surat apanya lagi kan sampai jam 9 lewat tadi. Oh gitu, tapi intinya Ibu nggak ada kendala tadi ya, Bu ya, untuk vaksin kedua ya, Bu ya. Oke deh, gimana apa Bu, udah gejala tadi Bu pasca suntik? Oh, baru pegel sedikit aja. Cuma pegal saja Bu ya? Sedikit aja. Sama yang pertama kemarin gitu, cuma pegel-pegel. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda dengan informasi menarik lainnya. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan saya udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus sebelum Ombo. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Live Update. Demi menekan angka penyebaran Kota Pontianak, Kalimantan Barat menerapkan kebijakan PPKM Mikro. Kebijakan sejak 14 Juni lalu. Selama PPKM Mikro, sejumlah pelaku usaha juga diminta untuk membatasi aktivitasnya hingga pukul 9 malam. Pihak Pemkot Pontianak akan melakukan evaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya. Terkait dengan informasi ini, sudah ada jurnalis tribunpontianak.com, Ferianto, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Ferry. Siap Rizka, selamat sore. Ferry, bisa dijelaskan terkait dengan PPKM Mikro di kota Pontianak ini? Rizka, terkait PPKM Mikro di kota Pontianak memang untuk bertujuan menekan angka penyebaran COVID-19 yang ada di kota Pontianak, Rizka ya. Nah, untuk pada penerapannya sendiri, pemerintah kota Pontianak bersama Satgas COVID-19 yang terdiri dari kepolisian, TNI, dan berbagai stakeholder terkait itu tiap harinya melakukan sosialisasi terkait penerapan PPKM Mikro ini dan pengetatan protokol kesehatan. Nah, untuk pembatasan aktivitas memang dibatasi, seluruh pelaku usaha pukul 9 malam itu wajib tutup, namun pihak Satgas COVID ini memberi toleransi untuk mengklirkan seluruhnya itu hingga pukul 10. Nah, di kota Pontianak itu ada sejumlah jalan protokol juga yang dilakukan pemberlakuan pengalihan arus lalu lintas, yaitu ada di Jalan Gajah Mada, kemudian ada juga di Jalan Reformasi, yang dimana dua jalan tersebut merupakan bisa dikatakan ya saat jalan yang paling banyak pelaku usaha, khususnya itu pelaku warung kopi dan juga kafe-kafe. Dan di sana juga menjadi titik kumpul warga masyarakat Kota Pontianak khususnya untuk melakukan aktivitasnya di sana, Fiska. Oke, lalu terkait dengan kasus konfirmasi positif di Kota Pontianak hingga saat ini sudah ada berapa banyak, Ferry? Nah, untuk kasus konfirmasi positif tadi untuk data terupdate ya dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, untuk di Kota Pontianak itu dari data Dinas Kesehatan tempat tidur isolasi COVID-19 hingga saat ini itu tersedia 334 sih, Kak. Nah, namun yang terpakai itu sudah 259 tempat tidur untuk isolasi. Nah, itu jadi kan bisa disampaikan bahwa keterisian saat ini sudah lebih dari 50% dan juga ini menjadi warning ya bagi pemerintah Kota Pontianak. Nah, kemudian juga Kapolres Pontianak dan juga Wali Kota Pontianak Pak Edi Rusdi Kamtono itu juga menyampaikan bahwa pihaknya nanti masih melakukan evaluasi apakah akan memperpanjang pengetatan PPKM Mikro di Kota Pontianak ini. Tapi Pak Edi Kamtono sendiri, Wali Kota Pontianak, menyampaikan dari pantauannya, nah untuk informasi sebenarnya Pak Edi Kamtono ini juga saat ini masih menjalani isolasi mandiri ya sisanya, karena beliau itu terkonfirmasi positif. Nah, dari laporan yang dia terima, memang peningkatan di Kota Pontianak konfirmasinya itu terus bertambah. Jadi mungkin ada kemungkinan juga bakal diperpanjang sih, Kak. Oke, baik. Ferry, apakah ada informasi tambahan yang akan disampaikan kembali? Nah, Siska, untuk saat ini informasi sekian dulu dari Kota Pontianak. Nanti untuk informasi selengkapnya bakal kami update juga dari Kota Pontianak, Siska. Baik, Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Leo Joko Triwibowo. Ya, saya berikan karena memang aturan kami memberikan toleransi ya, jam 22 clear, jadi tidak ada lagi kegiatan. Ya, itu yang kita harapkan. Yang melanggar Pak tidak ada ya? Yang melanggar kemarin di wilayah selatan Tenggara, kita sudah komunikasi dengan Satgas COVID-19 yang Forkopimca di tingkat kecamatan sudah dipanggil, kemudian membuat pernyataan, dan satu lagi di kalau nggak salah di kota, hanya 2 saja kemarin kita berikan peringatan. Himbauannya tetap bertahan sampai seperti sekarang ini kepada masyarakat dan para pelaku usaha. Kita sama-sama menjaga supaya Pontianak tidak sampai menjadi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan dalam minggu ini penyebarannya mulai menurun sehingga bisa kita selesaikan dulu. Tetapi kalau memang masih bertahan, supaya kita sama-sama mentaatinya. Karena memang ujian kita nanti setelah ini, kalau memang kita masih terus, ini ada bola ini. Bola Liga Eropa ya, Liga Eropa ini yang harus kita waspadai. Kalaupun memang harus kita berikan toleransi nanti ya, mungkin jam 11 atau jam 12 tidak ada lagi. Ya silakan masing warga nonton bolanya di rumah masing-masing. Ya, dibuatkan kopi istrinya ya.
Sebuah truk tangki bermuatan cairan kimia terguling dan menimpa sebuah rumah warga di Jalan Beruang Dalam Timur, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 26 Juni pagi. Kecelakaan ini membuat truk box yang tengah terparkir serta rumah warga mengalami kerusakan. Sopir truk mengaku dirinya mengantuk saat kecelakaan terjadi. Pada kendaraan kemudian dievakuasi dengan menggunakan truk crane. Proses evakuasi ini juga melibatkan sejumlah pihak seperti kepolisian, PLN, Damkar, Telkom, dan lainnya. Terkait dengan informasi ini, jurnalis tribunjateng.com Iwan Arifianto akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Halo, selamat sore Iwan. Sore Siska. Iwan, bisa dijelaskan bagaimana kronologi dari kecelakaan truk tangki tersebut? Ya, bisa kami jelaskan Siska. Kronologi kejadian truk tangki muatan kimia terjadi di KM 433 tol Gayam Sari Kota Semarang ya. Truk awalnya melaju dari arah Jati Ngaleh menuju ke arah Gayam Sari. Tepat di KM 43, truk terguling karena supir mengantuk. Setelah supir mengantuk, truk menghantam guardial ya atau pembatas jalan hingga terjun ke pemukiman warga. Tepatnya di Jalan Beruang Timur Dalam, Kalicari, Pedurungan, Kota Semarang. Begitu, Siska. Oke, lalu terkait dengan truk tangki tersebut, disebutkan membawa muatan cairan kimia. Lalu jenis apa yang dibawa oleh truk tersebut dan akan dibawa kemana? Ya, truk muatan cairan kimia berupa jenis sacel atau asam klorida ya. Truk dimuat dari Surabaya menuju sebuah pabrik besi di Kota Semarang, yaitu tepatnya di daerah Banyumanik. Siska. Oke, lalu Iwan, apakah sudah ada keterangan dari petugas apakah cairan itu berbahaya bagi warga? Lalu bagaimana petugas mengatasinya? Ya, Siska, bisa kami jelaskan. Cairan itu berbahaya ya bagi warga, khususnya jika terkena di kulit karena bisa menyebabkan gatal-gatal yang akut ya. Sehingga pihak Jasa Marga menghubungi Kementerian Lingkungan Hidup. Hasilnya pihak kementerian meminta cairan itu jangan dibersihkan dengan air, melainkan diberi cairan ini bubuk putih ya, cairan kapur bubuk putih. Pihak Jasa Marga lantas memberikan bubuk tersebut di sekitar lokasi kejadian, terutama di cairan tersebut agar tidak membahayakan warga. Pihak Jasa Marga juga melakukan sterilisasi wilayah ya, jadi warga dilarang mendekat ke kawasan kecelakaan tersebut. Begitu, Siska. Oke, lalu Iwan, apa saja kerusakan yang dialami warga dari kecelakaan tersebut? Ya, Siska, bisa kami jelaskan akibat kecelakaan ini ada beberapa kerusakan ya atau kerugian yang dialami warga. Pertama yaitu satu unit truk box ya yang terparkir di sebuah bengkel milik warga itu hancur. Kedua, rumah milik warga atau pemilik bengkel tersebut itu juga hancur. Yang ketiga, jaringan listrik atau Telkom, terus jaringan air juga rusak karena terkena hantaman truk yang menyapu di wilayah tersebut. Yang keempat itu guardial atau pembatas jalan milik Jasa Marga itu juga hancur. Total kerugian ditaksir ratusan juta, Siska. Oke, baik Tribunas, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan sejumlah pihak terkait dengan kecelakaan tersebut. Langsung, Pak. Oke, jadi gini teman-teman sekalian, tadi ada kecelakaan tunggal, dugaan adalah mengantuk. Jadi sebuah tangki bermuatan bahan kimia, ya, informasi HCl untuk pembersih atau membersihkan besi-besi yang karat yang dibawa ke daerah Serondol. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun ada kerugian materi, yaitu menimpa salah satu kendaraan box milik warga, kemudian ada merusak genteng warga, kemudian tiang, kabel, listrik maupun Telkom. Saat ini kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait penanganan bahan kimia tersebut. Salah satunya untuk menyediakan kapur putih, saat ini sudah kita beli. Proses pembelian nanti segera kita antisipasi proteksi, jadi tidak dianjurkan menggunakan air. Kemudian saat ini juga sudah kita mengundang kren untuk segera evakuasi dari lokasi. Kemudian tahapan-tahapan untuk warga tidak boleh mendekat di lokasi karena limbah ini sangat berbahaya, sehingga nanti warga kalau menghirup atau kena cairan itu bisa gatal-gatal. Pak, sementara ada dari kepolisian juga sudah siap, dari Babinsa sudah proteksi, kemudian kita sudah berkoordinasi dengan unit-unit terkait agar secepatnya kita evakuasi dari lokasi ini.
Izin Pak, tadi kecelakaan karena apa Pak ya? Dugaan informasi mengantuk Pak, sehingga dia oleng ke kiri sehingga terjun dari di atas jalan tol. Sudah tol. Siap. Berapa Pak RT? Kejadian kira-kira sekitar jam 7 pagi. Itu apa? Truk menimpa rumah atau apa Pak? Truknya itu tadi keterangan dari sopir, mereka membawa HCL dari Surabaya dan dia merasa ngantuk, akhirnya dia nabrak pembatas tol di kilometer 433 tol Gayam Sari. Akhirnya dia tahu-tahu baru sadar setelah menabrak itu, terus terjun ke bawah di Jalan Beruang Dalam Timur di RT 2 RW 1 Kelurahan Kalicari. Kerugian yang dialami warga jenengan apa Pak? Untuk kerugian alhamdulillah korban jiwa tidak ada. Untuk korban material, satu buah truk box itu tambah ringsek, terus rumah satu, rumahnya terkena agak hancur sedikit, nggak ada korban. Biasanya jam segitu banyak lalu lalang juga. Terlihat pas sepi gitu Pak ya? Iya, kebetulan pas sepi. Atas nama berarti siapa Pak? Pasinten jenengan? Saya Ketua RT 02 RW 1 Kalicari, Bapak Eno Tridiastono. Bapak sih Pak? Bapak Mengantuk. Mengantuk. Jenengan mau kemana Mas? Dari Surabaya mau ke Banyumanik. Ngirim apa Mas? Kimia. Kimianya apa Mas, jenis HCl, apa? asam klorida. Asam klorida. Untuk apa Mas, pabrik apa? Pabrik besi. Pabrik bersih. Iya. Jenengan sendirian? Sendiri. Luka-luka yang jenengan alami Mas? Cuma lecet di sini sama wajah. Kepalanya wajah. Untuk kondisi dalam nggak apa-apa? Alhamdulillah. Nggak apa-apa Mas ya. Kalau Mas Jonathan agak mana berarti Mas? Aslinya Kediri. Warga Kediri. Itu rombongan atau jenengan sendirian? Sendirian. Sendirian. Masih rombongan berapa truk tangki kayak gitu atau? Nggak ada satu. Sendiri dari sana sendiri. Dari sana jam berapa Mas? Jam 6. Jam 6 petang kemarin. Ya. Sampai nggak sempat transit atau apa? Enggak. Langsungan kayak gitu. Ya, iya. Terima kasih. Ribuan warga mengikuti kegiatan vaksinasi massal di lapangan GGM Majalengka, Jawa Barat pada Sabtu 26 Juni. Kegiatan ini digelar oleh Polres Majalengka dalam rangka vaksinasi Polri dan HUT ke-75 Bayangkara. Tingginya antusiasme warga mengikuti vaksinasi membuat antrean mengular hingga 100 meter. Polres Majalengka sendiri menargetkan sebanyak 6.500 warga yang menerima vaksin. Selain dipusatkan di lapangan GGM, vaksinasi juga akan digelar di seluruh puskesmas serta polsek di seluruh Majalengka. Terkait dengan informasi ini, sudah ada jurnalis tribuncirebon.com, Eki Yulianto, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Eki. Selamat sore Siska. Eki, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di gelaran vaksinasi COVID-19 di Majalengka? Baik Siska, pelaksanaan vaksinasi massal yang dilaksanakan di lapangan GGM Majalengka sudah selesai pukul 3 tadi. Sebanyak ribuan dosis vaksin telah didistribusikan kepada masyarakat yang hadir. Selama pelaksanaan pendistribusian vaksinasi tersebut, berdasarkan pantauan, sejak pagi masyarakat sangat antusias. Hal itu terlihat dari antrian yang begitu panjang hingga ratusan meter. Untuk mencegah terjadinya kerumunan, petugas dari kepolisian, TNI, dan dibantu Satpol PP terus mengimbau agar masyarakat tidak menumpuk di satu tempat. Di tengah-tengah pelaksanaan vaksinasi tersebut, ada insiden yang menakutkan, di mana salah satu warga itu pingsan usai disuntik vaksin. Diduga pingsannya warga itu karena terlalu lamanya antrian. Kendati demikian, warga tersebut bisa disuntik vaksin. Menurut Kapolres Majalengka, AKBP Samsul Huda, pendistribusian vaksinasi ini akan terus berlangsung hingga mencapai target sebanyak 10.000 dosis vaksin yang akan diterima oleh masyarakat. Demikian, Siska. Baik, lalu hingga kini berapa jumlah total keseluruhan vaksinasi yang telah didistribusikan ke masyarakat? Ya, baik Siska, dengan dilaksanakannya vaksinasi COVID massal yang dilaksanakan oleh Polres Majalengka yang berkolaborasi dengan Kodim 0617 Majalengka dan Pemkab Majalengka, ada sebanyak 85.730 dosis vaksin yang telah didistribusikan kepada masyarakat. Rinciannya, vaksinasi kepada nakes sebanyak 10.000,
ke pelayanan publik sebanyak 50.000 dan ke lansia sebanyak 8.500. Informasi tambahan Siska, demi mempercepat pendistribusian vaksin ke masyarakat, Bupati Majalengka karena Sobaya akan membuat peraturan daerah dengan kartu vaksinasi sebagai syarat penerimaan bantuan dan pelayanan publik bagi masyarakat. Hal itu diharapkan masyarakat tidak lagi menolak dan bisa membantu pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Demikian Rizka. Baik, Tribunas, kami akan menampilkan pernyataan dari Kapolres Majalengka, AKBP Syamsul Hoda. Kita hari ini melaksanakan kebijakan dari pemerintah pusat bahwa mulai hari ini dan seterusnya program dari Bapak Presiden adalah 1 juta vaksin setiap hari untuk masyarakat. Ya, karena kebetulan hari ini bertepatan dengan rangkaian kegiatan acara HUT Bayangkara, maka diadakan serbuan vaksinasi TNI Polri dengan target yang terbagi. Untuk Majalengka, masyarakat Majalengka ditargetkan hari ini bisa tervaksinasi sejumlah 6.500 masyarakat. Ini berapa hari pelaksanaan vaksinasi dah? Ya, selama beberapa hari ke depan akan terus kita laksanakan secara kolaborasi dari pemerintah daerah, TNI dan Polri. Ini sasaran untuk vaksinasi sendiri kalangan apa aja ini? Untuk sasaran vaksinasi, semua masyarakat yang sudah berumur 18 tahun ke atas dapat mendaftar untuk melaksanakan vaksinasi. Selain di GGM, di mana lagi dan tempat pelaksanaan? Selain di GGM yang memang secara terpusat, kita melaksanakan di puskesmas. Meskipun ada beberapa puskesmas yang karena sedang disterilisasi tidak melaksanakan di puskesmas. Semua puskesmas di wilayah pemerintah daerah Kabupaten Majalengka melaksanakan dan yang terpusat ada di GGM. Klub sepak bola Semen Padang FC memilih untuk menunda laga uji coba di Jakarta pada akhir Juni ini. Hal ini dipicu lonjakan kasus COVID-19 yang ekstrim di belakangan di wilayah ibu kota. Sedianya Semen Padang FC akan berangkat ke Jakarta pada Selasa 29 Juni mendatang. Terkait dengan informasi ini, sudah ada jurnalis tribunpadang.com Rahmat Panji yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Panji. Ya, selamat sore Siska. Panji, bisa dijelaskan bagaimana persiapan terkini dari Semen Padang untuk Liga mendatang? Baik, terima kasih Siska. Kalau untuk Semen Padang sampai hari ini dari 2 Juni lalu itu selalu melakukan latihan rutin. Sampai kemarin itu Semen Padang masih melakukan latihan rutin setidaknya 2 kali dalam sehari. Jadi untuk Semen Padang sendiri itu untuk latihan rutin itu memang selalu dilakukan. Mulai dari fisik, taktik, dan segala macamnya selalu dilakukan di lapangan Mesindarung. Dan terakhir pada 1 minggu yang lalu Semen Padang sempat melakukan uji coba di Kota Padang dengan salah satu tim yang ada di Padang. Seperti itu Siska. Oke, lalu Panji, apakah Semen Padang juga punya rencana untuk menguji kekuatan tim menjelang Liga nanti? Nah, itu baik Siska. Jadi kalau untuk menjelang Liga nanti, sebelumnya di Padang sudah ada uji coba. Uji coba itu dilakukan dengan sekolah keolahragaan yang ada di Padang. Tapi karena tidak banyak tim yang memiliki persiapan, baik itu Liga 3 di Sumatera Barat, mungkin pada akhir Juni ini akan dilakukan uji coba oleh Semen Padang itu ke Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Dan uji coba di Jakarta itu dikabarkan akan diundur karena ada beberapa hal seperti itu Siska. Oke, lalu bagaimana kelanjutan laga uji coba setelah pengunduran tersebut? Dari kabar yang saya dapatkan dari manajer SP Semen Padang itu Pak Effendi Saputra, kemungkinan laga uji coba itu akan diundur, bukan dibatalkan. Jadi dalam waktu seminggu dari rentang waktu yang udah disediakan, jadi akan diundur ke 1 minggu kemudian. Seperti itu Siska. Oke, Panji, ada informasi tambahan yang akan disampaikan kembali? Mungkin kalau untuk Semen Padang sendiri itu sampai saat ini melakukan persiapan mulai dari latihan segala macam, dan Semen Padang juga tadi melakukan vaksinasi untuk seluruh pemainnya. Jadi mungkin untuk laga uji coba sendiri Semen Padang sudah mempersiapkan timnya juga menjaga kesehatan pemain. Seperti itu Siska. Oke. Baik, terima kasih laporannya jurnalis tribunpadang.com Rahmat Panji. Kita beralih ke informasi selanjutnya.
Gelandang senior Arema FC Dendi Santoso membuka sekolah sepak bola atau SSB yang diberi nama Dendi Santoso Soccer School. Sekolah sepak bola ini diluncurkan pada Selasa 25 Mei lalu. Kemudian pada Sabtu 26 Juni pagi, Dendi meresmikan hasil seleksi tingkat pertama. Sementara itu hal serupa juga dilakukan oleh pelatih Persebaya, Aji Santoso. Setelah sukses mencetak pemain bola putra di sekolah sepak bola miliknya, Aji Santoso meluncurkan sekolah sepak bola khusus wanita. Sekolah yang dinamakan Asifa Women ini didirikan agar menjadi wadah sekaligus tempat mengasah kemampuan pesepak bola putri. Terkait dengan informasi ini, jurnalis suryamalang.com Dia Ayu akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Dia. Sore Siska. Dia bisa dijelaskan bagaimana seksi pertama dari Dendi Santoso Soccer School tersebut? Baik Siska, dapat dilaporkan bahwa pagi tadi Dendi Santoso yang merupakan winger dari Arema FC telah melaunching peserta atau siswa dari seleksi sekolah sepak bola miliknya. Seperti itu juga. Oke, lalu ada berapa kelas atau kategori usia yang digelar di Dendi Santoso Soccer School ini? Baik, untuk total seleksi tahap pertama siswa yang didapat itu ada 41 siswa. Angka ini kebetulan sama dengan nomor punggung Dendi Santoso yang juga 41 di Arema. Untuk sekolah dari Dendi Santoso Soccer School ini ada 3 kategori umur, yakni umur 7 sampai 8, lalu 9, 10, kemudian 11, 12. Kemudian dari seleksi kemarin itu dibagi menjadi 2 kelas, yakni kelas A dan B. Kalau kelas A itu terdiri dari usia 7 sampai 8 dan 9, 10 yang memiliki kemampuan menengah ke bawah. Kemudian yang B itu usia 9, 10, 11, 12 yang memiliki kemampuan menengah ke atas. Seperti itu, Siska. Baik, lalu terkait dengan Asifa Women, kapan seleksi akan dibuka dan akan dibuka mulai usia berapa Dia? Baik, untuk Asifa Women ini sendiri akan dibuka mulai tanggal 3 sampai 4 Juli mendatang. Untuk seleksi ini nanti sifatnya hanya ingin mengetahui seberapa besar kemauan para peserta. Kalau dari manajemen Asifa Women sendiri akan membuka lebar-lebar berapapun peserta yang mendaftar, karena di Asifa sendiri memiliki fasilitas yang lengkap termasuk asrama. Kalau usianya mulai usia 12 sampai 20 tahun. Seperti itu, Siska. Oke, baik. Lalu apa kurikulum yang akan diterapkan nanti di Asifa Women ini, Dia? Baik, untuk Asifa Women sendiri nantinya akan menerapkan kurikulum dari PSSI yang juga nantinya dikombin dengan kurikulum atau program latihan dari Aji Santoso yang seperti diketahui sendiri Aji sudah banyak makan asam garam sebagai pelatih di Persebaya juga saat ini, Siska. Oke, setelah lolos seleksi nanti bagaimana pola latihan di Asifa Women untuk para siswa nanti? Baik, nantinya bagi peserta yang mendaftar dan lolos seleksi di Asifa Women wajib tinggal di asrama yang sudah ditentukan di Asifa. Selain itu nanti para peserta khususnya yang women nanti tinggal di lantai 1, kemudian yang Asifa Putra yang sudah berdiri sejak 2013 akan tinggal di lantai 3. Jadi aman. Jadi manajemen memastikan aman bagi Asifa Women. Seperti itu, Siska. Baik, Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Dendi Santoso selaku owner Dendi Santoso Soccer School. Harapannya Mas Dendi terkait untuk sekolah sepak bola ini, Mas? Harapan saya semoga kami informasikan untuk adik-adik nanti ya, nanti kalau sudah main bola bareng nanti kita ngajak. Yang membuat Mas Dendi akhirnya memutuskan untuk mendirikan. Saya ingin menyalurkan ilmu saya buat adik-adik ini, apalagi di Kota Malang ini banyak talenta-talenta muda. Jadi saya ingin menyalurkan ilmu saya ke mereka. Oke.
hari ini insya Allah kita secara resmi launching untuk Asifa Women. Harapan kita pada hari ini jadi hari baik untuk kemajuan sepak bola di sektor putri. Sebagaimana kita tahu bahwa sepak bola di Indonesia mengalami progres yang cukup luar biasa ya. Apalagi sekarang sudah ada kompetisinya untuk sepak bola putri. Nah, jadi hari ini kita dari manajemen Asifa secara resmi launching untuk masyarakat luas di seluruh Indonesia bagi atlet-atlet putri bisa menimba ilmu di Asifa. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update kali ini. Terus saksikan live update berikutnya hanya di kanal tribunnews.com. Jangan lupa untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada demi kesehatan Anda dan juga keluarga. Saya Siska Mawaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!